Hai teman-teman, terima kasih sudah berkumpul untuk diskusi hari ini. Kita akan membahas tentang berita terbaru mengenai upaya Pemda DIY yang bekerja sama dengan Kadin DIY untuk menekankan kemiskinan ekstrim. Ada Arya, Raffi, Renan, Kevin, dan saya sendiri. Sebelumnya, mari kita lihat video ini terlebih dahulu. Perdagangan dan industri DIY diharapkan lebih bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya menekan dan menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Hal tersebut ditekankan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X dalam musyawarah Kadin DIY juga ekspor nyata. Lalu, mari kita mulai dengan Kevin. Apa pendapatmu tentang kolaborasi ini? Menurutku, kolaborasi ini merupakan langkah yang sangat baik. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, kita bisa melihat hasil yang lebih signifikan. Pemerintah dapat mengatur kebijakan yang mendukung, sedangkan Kadin bisa menggerakkan sumber daya dan jaringan swasta untuk membantu masyarakat miskin. Tapi aku juga merasa bahwa penting untuk melihat sejauh mana komitmen antara kedua belah pihak dan bagaimana mereka akan mengukur keberhasilan dari program tersebut. Setuju, Raffi Arya, bagaimana pandanganmu? Kalau saya setuju dengan pendapat Kevin. Menurutku, sinergi ini bisa mempercepat pengentasan kemiskinan. Namun yang penting juga adalah bagaimana implementasinya. Jangan sampai program ini hanya bagus di atas kertas, tapi tidak efektif di lapangan. Perlu ada pemantauan yang ketat dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa program ini benar-benar berjalan dan mencapai target yang diharapkan. Selain itu, harus ada mekanismenya yang jelas untuk menyelesaikannya masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Itu Poin saja yang sih. bagus. Poin yang bagus. Arya Renan, apa pendapatmu? Aku setuju dengan kalian berdua. Selain itu, menurutku penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses ini. Masyarakat harus diberdayakan dan diberi edukasi agar mereka bisa mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan. Ini bisa dilakukan melalui program pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses pendidikan. Juga penting untuk mendengarkan suara masyarakat dan memastikan bahwa mereka merasa memiliki program ini sehingga mereka lebih bersemangat untuk berpartisipasi dengan efektif. Itu saja, Siva. Benar. Partisipasi masyarakat sangat penting. Renan, bagaimana menurutmu? Menurutku aku itu melihat dari sisi praktisnya. Kita sebagai generasi muda itu bisa terlibat dengan cara kita sendiri. Misalkan kita bisa ikut dalam program volunteer atau membantu mengadakan pelatihan keterampilan untuk masyarakat miskin. Selain itu, kita juga bisa menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya program ini dan mengajak lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Ini juga bisa jadi kontribusi kita dalam mendukung upaya menekan kemiskinan yang ekstrim. Begitu sih, Pak. Setuju. Kevin, untuk menutup diskusi, mari kita bahas tantangan terbesar yang dihadapi dan solusi apa yang bisa diimplementasikan. Apa pendapatmu? Menurutku, tantangan terbesar adalah koordinasi
antara berbagai pihak dan keberlanjutan program. Seringkali program-program seperti ini terkendala oleh kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Solusinya adalah dengan membangun sistem monitoring dan evaluasi yang baik, serta memastikan ada komitmen jangka panjang dari semua pihak juga. Juga penting untuk membuat roadmap yang jelas dan realistis, serta menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan dari program ini. Raffi, bagaimana menurutmu? Menurutku, aku setuju dengan Kevin. Saya akan menambahkan apa yang dikatakan Kevin. Transparansi juga penting. Semua pihak yang terlibat harus bisa melihat kemajuan program ini. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, adanya transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini, sehingga mereka lebih mau terlibat dan berpartisipasi aktif juga. Perlu ada audit rutin untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan program. Itu saja sih tambahan dari saya. Oke. Arya, apa solusi dari sisi pemberdayaan masyarakat? Untuk saran dari saya itu edukasi dan sosialisasi harus diperkuat. Masyarakat perlu tahu tentang program ini dan bagaimana mereka bisa terlibat. Juga kita harus menciptakan mekanisme atau feedback yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan kritik. Dengan demikian, kita harus terus memperbaiki program ini berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, penting untuk membangun kemitraan dengan organisasi lokal dan LSM yang sudah berpengalaman dengan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga kita bisa memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya mereka. Renan, bagaimana kita sebagai anak muda bisa berkontribusi? Oke, jadi kita kita bisa ikut dalam kegiatan volunteer atau membuat inisiatif sendiri untuk membantu masyarakat sekitar. Misalnya kayak kita mengadakan pelatihan keterampilan atau mendukung UMKM lokal. Kita juga bisa mengorganisir kampanye di media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang kemiskinan ekstrim dan mengajak lebih banyak orang untuk terlibat. Selain itu, kita bisa berkolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan lainnya untuk melakukan riset yang bisa mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ini. Setiap tindakan kecil kita itu bisa berdampak besar jika dilakukan bersama. Seperti itu sih, Kak. Oke. Terima kasih banyak untuk semua partisipasinya. Diskusi kita hari ini sangat informatif dan memberikan banyak wawasan baru. Semoga upaya ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat DIY. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Dadah. Dan